Webinar kali ini dengan judul Desain UI UX untuk e-commerce menarik pelanggan dengan antarmuka yang efisien. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Nikomang Putri Lidawati, aktivitas SIP UI UX mahasiswa Universitas Triatma Mulia. Tujuan pembahasan pada webinar kali ini yaitu pemahaman mendalam tentang pentingnya desain UI UX dalam e-commerce, serta memberikan panduan praktis untuk menciptakan antarmuka yang menarik dan pengalaman pengguna yang optimal. Webinar ini bertujuan membantu peserta meningkatkan tingkat konversi, membangun loyalitas pelanggan, dan menciptakan platform e-commerce yang efisien dan ramah pengguna di era digital yang kompetitif. Selanjutnya, ada agenda pembahasan. Yang pertama ada pengenalan UI UX dalam e-commerce. Yang kedua, pentingnya desain yang responsif dan mobile friendly. Yang ketiga, desain antarmuka yang mempermudah pembelian. Yang keempat, konsistensi visual dan branding. Yang kelima, kecepatan dan performa situs desain yang cepat dan ringan. Yang keenam, keamanan dan kepercayaan pengguna. Yang ketujuh, A/B testing dan pengujian desain. Yang kedelapan, contoh desain UI UX yang sukses. Baik, untuk yang pertama, yaitu pengenalan UI UX dalam e-commerce. Apa itu UI UX? UI adalah aspek visual dan interaktif dari sebuah platform digital yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan sistem. Elemen UI mencakup desain tata letak, warna, font, tombol, ikon, dan semua elemen visual yang dilihat atau digunakan oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan platform terlihat menarik dan mudah digunakan. UX mencakup pengalaman keseluruhan yang dirasakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan platform. Hal ini melibatkan kecepatan, kemudahan navigasi, proses yang intuitif, dan proses pengguna terhadap alur platform. UX bertujuan menciptakan pengalaman yang memuaskan dan menghilangkan hambatan dalam mencapai tujuan pengguna seperti menyelesaikan pembelian. Selanjutnya yaitu mengapa UI dan UX penting dalam e-commerce. Yang pertama, menarik pelanggan baru. Desain yang menarik secara visual menciptakan kesan pertama yang baik. Yang kedua, mempertahankan pengguna. UX yang intuitif memastikan pengguna tidak merasa frustasi dan kembali menggunakan platform. Yang ketiga, meningkatkan tingkat konversi. Proses navigasi dan checkout yang lancar meningkatkan kemungkinan pembelian. Yang keempat, membangun loyalitas pengalaman pengguna yang memuaskan, mendorong pembeli untuk menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya, perbedaan utama antara UI dan UX dan dampak desain yang buruk. UI fokus pada tampilan visual bagaimana platform terlihat, sedangkan UX fokus pada fungsionalitas dan pengalaman bagaimana platform bekerja. Dampak desain yang buruk. Tingkat bouncing tinggi karena desain tidak menarik atau sulit digunakan. Pelanggan meninggalkan keranjang belanja karena proses checkout yang rumit. Kehilangan kepercayaan karena antarmuka yang tidak profesional atau tidak aman. Selanjutnya yaitu agenda pembahasan yang kedua, pentingnya desain yang responsif dan mobile friendly. Desain responsif adalah pendekatan desain web yang memungkinkan antarmuka beradaptasi secara otomatis dengan berbagai ukuran layar, mulai dari smartphone hingga desktop. Elemen desain seperti gambar, teks, dan tombol disesuaikan agar tetap terlihat proporsional dan mudah digunakan di semua perangkat. Di era digital,
perangkat mobile menjadi alat utama untuk mengakses platform e-commerce. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengguna e-commerce mengakses situs atau aplikasi melalui smartphone. Desain yang tidak responsif akan menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk, seperti teks yang terlalu kecil, tata letak yang berantakan, atau navigasi yang sulit di layar kecil. Pentingnya desain yang responsif yaitu menjangkau lebih banyak pengguna. Pengguna cenderung meninggalkan situs yang tidak optimal di perangkat mereka. Dengan desain responsif, platform dapat menjangkau pengguna di berbagai perangkat, baik desktop, tablet, maupun smartphone. Peningkatan pengalaman pengguna UX, navigasi yang mudah, tombol yang dapat diklik dengan nyaman, dan teks yang mudah dibaca di layar kecil meningkatkan kepuasan pengguna. Meningkatkan tingkat konversi. Proses belanja yang lancar di perangkat mobile membuat pengguna lebih mungkin menyelesaikan pembelian. Situs yang responsif mengurangi hambatan teknis, seperti kesulitan mengetuk tombol kecil atau scroll horizontal, dan SEO yang lebih baik. Selanjutnya, agenda pembahasan yang ketiga yaitu desain antarmuka yang mempermudah pembelian. Antarmuka yang dirancang dengan baik berperan penting dalam mendorong pengguna untuk menyelesaikan pembelian. Desain yang mempermudah pembelian harus fokus pada efisiensi, kemudahan, dan kenyamanan, sehingga mengurangi hambatan yang mungkin membuat pengguna meninggalkan keranjang belanja. Proses checkout yang sederhana dan seperti gunakan guest checkout, hindari memaksa pengguna membuat akun pembelian. Minimalkan langkah checkout, terapkan alur pembayaran yang ringkas seperti pada Amazon yang hanya memerlukan beberapa klik untuk menyelesaikan pesanan. Yang ketiga, isi otomatis formulir. Integrasikan fitur seperti pengisian otomatis alamat melalui Google Maps. Penempatan dan desain call to action yang efektif. Lokasi strategis, tempatkan tombol seperti tambahkan ke keranjang atau beli sekarang di lokasi yang mudah ditemukan seperti di bawah gambar produk atau pada sticky bar. Desain yang mencolok, gunakan warna yang kontras untuk menarik perhatian misalnya oranye di Shopee atau hijau di Tokopedia. Konteks yang jelas, gunakan teks spesifik seperti lanjutkan ke pembayaran daripada hanya lanjutkan. Keranjang belanja yang informatif dan interaktif. Review mudah sebelum checkout. Tampilkan produk yang ditambahkan ke keranjang dengan gambar, jumlah, dan harga. Fitur penyimpanan keranjang. Simpan barang yang ditambahkan untuk pengguna yang belum siap menyelesaikan pembelian. Yang ketiga, notifikasi ketersediaan stok. Berikut informasi jika produk hampir habis. Selanjutnya yaitu agenda pembahasan yang keempat, konsistensi visual dan branding. Pentingnya konsistensi visual dan branding. Konsistensi visual dan branding adalah elemen kunci dalam menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan membangun kepercayaan serta pengenalan merek. Dalam e-commerce, konsistensi ini membantu memperkuat identitas merek, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memberikan kesan profesional yang mendukung keputusan pembelian. Yang pertama ada membangun identitas merek yang kuat. Desain yang konsisten menciptakan kesan yang melekat di benak pelanggan. Elemen visual seperti logo, warna, tipografi, dan icon yang seragam membantu pengguna mengenali dan mengingat merek. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pengguna. Situs dengan tampilan yang konsisten dan profesional menunjukkan bahwa merek tersebut dapat diandalkan. Hal ini sangat penting dalam e-commerce, di mana kepercayaan adalah kunci utama untuk mendorong pembelian.
Yang ketiga, memperbaiki pengalaman pengguna (UX). Konsistensi visual membantu pengguna menavigasi situs dengan mudah. Elemen yang berulang seperti tombol, icon, atau layout menciptakan alur yang intuitif, sehingga pengguna merasa nyaman dan tidak kebingungan. Yang keempat, mendukung strategi pemasaran. Branding yang konsisten mempermudah integrasi antara situs e-commerce dengan kampanye pemasaran di media sosial, email atau iklan digital, menciptakan identitas yang terpadu. Baik, selanjutnya agenda pembahasannya yaitu kecepatan dan performa situs. Pentingnya kecepatan dan performa situs. Kecepatan dan performa situs adalah faktor krusial dalam kesuksesan platform e-commerce. Situs yang lambat atau memiliki performa buruk dapat menyebabkan pengguna frustasi, meningkatkan tingkat bouncing, dan menurunkan tingkat konversi. Sebaliknya, situs yang cepat dan responsif memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong pembelian. Pengaruh yang pertama ada pengaruh langsung pada pengalaman pengguna (UX). Situs yang lambat membuat pengguna meninggalkan platform sebelum menjelajah atau menyelesaikan pembelian. Studi menunjukkan bahwa 53% pengguna akan meninggalkan situs yang memuat lebih dari 3 detik. Yang kedua, tingkat konversi yang lebih tinggi. Kecepatan situs yang optimal mendorong pengguna untuk menyelesaikan transaksi. Amazon melaporkan bahwa setiap peningkatan waktu muat sebesar 100 ms dapat meningkatkan pendapatan hingga 1%. Yang ketiga, peningkatan SEO. Google memprioritaskan situs dengan waktu muat cepat dalam hasil pencarian sehingga situs yang cepat lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Yang terakhir, kompetisi yang ketat. Dalam e-commerce, pengguna memiliki banyak alternatif. Situs lambat akan kalah bersaing dengan platform lain yang lebih responsif. Agenda selanjutnya yaitu keamanan dan kepercayaan pengguna. Pentingnya keamanan dan kepercayaan pengguna. Keamanan dan kepercayaan adalah pondasi dari keberhasilan sebuah platform e-commerce. Pengguna harus merasa yakin bahwa data pribadi dan transaksi mereka aman. Ketidakpercayaan terhadap keamanan dapat mengurangi tingkat konversi, meningkatkan tingkat pembatalan pembelian, dan merusak reputasi platform. Yang pertama ada melindungi data pengguna. Platform e-commerce mengelola data sensitif seperti informasi kartu kredit, alamat, dan detail kontak. Perlindungan data ini sangat penting untuk mencegah pencurian identitas atau penipuan. Yang kedua, membangun loyalitas pengguna. Pengguna cenderung berbelanja kembali di platform yang mereka percaya memiliki perlindungan keamanan yang memadai. Yang ketiga, memenuhi standar hukum dan peraturan. Platform harus mematuhi peraturan keamanan data seperti General Data Protection Regulation di Eropa atau Payment Card Industry Data Security Standard untuk transaksi kartu kredit. Yang keempat, dampak pada reputasi merek. Kebocoran data atau serangan cyber dapat merusak reputasi merek secara signifikan, menyebabkan hilangnya kepercayaan dan pelanggan. Selanjutnya, ada agenda pembahasan A/B testing dan pengujian desain. Pentingnya A/B testing dan pengujian desain. A/B testing dan pengujian desain adalah pendekatan berbasis data untuk meningkatkan pengalaman pengguna (UX), optimasi tingkat konversi, dan efektivitas elemen desain dalam e-commerce. Melalui metode ini, platform dapat mengidentifikasi elemen desain yang paling efektif dan mendorong pengguna untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menyelesaikan pembelian. Yang pertama ada mengambil keputusan berdasarkan data. A/B testing memberikan hasil berbasis data yang jelas tentang apa yang berfungsi dan tidak berfungsi, menggantikan keputusan yang berdasarkan intuisi atau asumsi. Yang kedua, meningkatkan tingkat konversi.
Dengan memahami elemen desain yang paling menarik bagi pengguna, platform dapat mengoptimalkan pengalaman untuk mendorong lebih banyak pembelian. Yang ketiga, meminimalkan risiko perubahan. Daripada langsung mengganti seluruh desain, A/B testing memungkinkan pengujian perubahan kecil secara bertahap tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Yang keempat, personalisasi desain. Platform dapat memahami preferensi pengguna yang berbeda dan mengoptimalkan elemen tertentu untuk audiens yang spesifik. Berikut ini adalah contoh dari A/B testing dan pengujian desain dari salah satu desain aplikasi yang dibuat, yaitu Blab. Selanjutnya agenda pembahasannya yaitu contoh aplikasi desain UI UX yang sukses. Yang pertama ada Shopee, yaitu terdiri dari fitur flash sale. Shopee menggunakan antarmuka dinamis dengan penghitung waktu mundur, menciptakan urgensi dan meningkatkan tingkat pembelian. Yang kedua, integrasi gamifikasi. Fitur seperti Shopee Farm dan Shopee Lucky Draw meningkatkan keterlibatan pengguna dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, navigasi mudah. Dengan desain sederhana dan ikon yang jelas, Shopee memungkinkan pengguna menemukan produk atau kategori dengan cepat. Live chat untuk interaksi langsung. Fitur ini memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung dengan penjual, membangun rasa kepercayaan. Contoh aplikasi berikutnya yaitu Tokopedia yang terdiri dari beranda yang dipersonalisasi. Tokopedia menampilkan rekomendasi produk berdasarkan lokasi pengguna, preferensi, dan riwayat pencarian. Yang kedua, pencarian dan filter efisien. Dengan sistem filter yang canggih, pengguna dapat dengan mudah menemukan produk dari jutaan opsi yang tersedia. Yang ketiga, layanan Tokopedia Play. Konten video interaktif memungkinkan penjual menunjukkan produk secara langsung, membangun koneksi lebih kuat dengan pelanggan. Yang keempat, proses pembayaran yang fleksibel. Menyediakan berbagai metode pembayaran termasuk transfer bank, e-wallet, dan cicilan tanpa kartu kredit. Sekian pemaparan yang saya berikan. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa di chat di kolom public chat atau bisa on mic.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ika Puspita. Mengapa desain UI UX menjadi faktor penentu kesuksesan dalam platform e-commerce? Jawaban saya, desain UI UX berperan penting karena mempengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dengan platform e-commerce. Antarmuka yang intuitif dan menarik membuat navigasi lebih mudah, mempercepat proses pembelian, dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Sebaliknya, desain yang rumit atau tidak responsif dapat menyebabkan frustasi, tingginya tingkat pengabaian keranjang belanja, dan hilangnya pelanggan dengan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Platform dan dapat meningkatkan konversi, memperkuat loyalitas, dan menciptakan citra merek yang positif. Bagaimana Ika Puspita? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup webinar kali ini. Selamat sore, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua